Halo Sobat Dolan Moyu dan semuanya dimanapun kalian berada, serta teruntuk masyarakat Kampung Satwa, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, terhindar dari segala macam penyakit, dan juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Aprilia Novitasari dari jurusan D4 Bisnis Perjalanan Wisata dan sebagai salah satu anggota KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Melalui video ini, saya akan memberikan sosialisasi terkait sadar wisata dan konservasi di Kampung Satwa sebagai sarana pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis Community Based Tourism atau CBT. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa itu sadar wisata, apa itu konservasi, apa itu pariwisata berkelanjutan, dan apa itu Community Based Tourism atau CBT. Nah, pada video kali ini, saya bakalan membahas satu persatu. Dan simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Nah, kali ini kita mulai dari pengertian dari sadar wisata itu sendiri ya. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dari segenap komponen masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif terhadap tumbuh kembang sektor pariwisata di suatu daerah. Salah satunya di sini adalah kampung wisata. Sehingga perlu digarisbawahi adalah sadar wisata itu adalah kesadaran dari dalam masyarakat sendiri untuk ikut serta dan aktif dalam kegiatan dan pembangunan kepariwisataan itu. Baiklah, kita mulai dari pengertian sadar wisata. Sadar wisata adalah kondisi yang menggambarkan partisipasi dan kontribusi segenap komponen masyarakat untuk mewujudkan iklim yang kondusif terhadap tumbuh kembang sektor kepariwisataan di suatu destinasi wisata. Dalam hal ini perlu digarisbawahi, sadar wisata itu erat kaitannya dengan kontribusi masyarakat untuk pembangunan kepariwisataan agar lebih baik lagi. Seperti itu. Dalam mewujudkan sadar wisata ini diperlukan 7 unsur yang biasanya dikenal dengan sebutan Sabta Pesona Pariwisata. 7 unsur itu terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan juga kenangan. Nah, 7 unsur tadi perlu diperhatikan dan perlu untuk ditanamkan di dalam diri masyarakat Kampung Satwa itu sendiri. Nah, kita mulai dari penjelasan 7 Sabta Pesona Pariwisata itu. Yang pertama ada aman. Aman artinya Kampung Satwa harus mencerminkan destinasi yang memberikan rasa aman, tanpa memberikan rasa takut dan juga kecemasan bagi wisatawan ketika wisatawan datang. Jadi karena Kampung Satwa ini banyak satwanya, sehingga harus perlu diperhatikan nih apakah satwanya itu memberikan kenyamanan atau mungkin berbahaya atau tidak kepada wisatawan, itu harus perlu diperhatikan lagi. Contoh sikap-sikap dari aman itu sendiri, yang pertama adalah kita menolong dan memberikan informasi dengan baik kepada wisatawan, tidak menyakiti hati wisatawan, tidak berbuat yang mungkin bisa membuat wisatawan takut untuk kembali lagi datang ke Kampung Satwa, seperti itu. Unsur Sabta Pesona yang kedua yaitu aman, artinya di sini Kampung Satwa dan masyarakat harus mencerminkan sikap disiplin dan juga konsisten serta efisien dalam memberikan layanan yang diberikan terhadap wisatawan satu dengan wisatawan yang lainnya. Salah satu aksi dari aman itu sendiri yang pertama adalah disiplin waktu. Di sini maksudnya adalah waktu jam buka dan juga jam tutup, waktu di mana menerima wisatawan, di mana hari libur, seperti itu harus konsisten. Yang kedua yaitu menaati peraturan. Masyarakat harus mencerminkan masyarakat yang baik kepada wisatawan dengan menaati peraturan yang ada. Unsur Sabta Pesona Pariwisata yang ketiga yakni bersih, di mana Kampung Satwa harus mencerminkan suatu destinasi yang menjamin kesehatan, higienitas, dan juga kebersihan lingkungan agar wisatawan merasa nyaman, merasa senang melakukan aktivitas perjalanan di Kampung Satwa ini. Terlebih Kampung Satwa ini kan banyak sekali satwanya, sehingga kebersihan ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk
wisatawan, tetapi juga untuk keberlangsungan dari satwa itu sendiri. Salah satu bentuk aksi dari kebersihan adalah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan juga menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana pariwisata yang ada di sana. Kandang-kandang satwa juga harus rutin dibersihkan dan juga harus menjaga udara agar tetap sejuk, terhindar dari polusi udara. Nah, sekarang memasuki poin yang keempat dari Sabta Pesona Pariwisata, yakni sejuk. Sikap dari sejuk ini adalah di mana Kampung Satwa ini mencerminkan suatu destinasi yang memberikan rasa sejuk dan juga teduh kepada wisatawan, sehingga wisatawan betah melakukan aktivitas lama di Kampung Satwa. Bentuk aksi dari sejuk itu sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan penghijauan serta menanam pohon. Unsur Sabta Pesona Pariwisata yang kelima, yakni indah. Artinya Kampung Satwa harus memberikan daya tarik yang indah, yang menarik, dan memberikan kesan yang mendalam dan juga membuat wisatawan kagum sehingga wisatawan mau berkunjung lagi ke Kampung Satwa di kemudian hari. Salah satu aksi bentuk dari indah itu sendiri yakni menjaga tatanan objek wisata itu dalam keadaan yang harmoni, alami, dan juga estetik. Karena Kampung Satwa ini basisnya adalah satwa itu sebagai daya tariknya, sehingga membuat satwa-satwa itu dalam tatanan yang alami dan juga estetik, sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri. Lalu harus ada kearifan lokal yang diangkat di dalamnya, sehingga dapat menarik wisatawan untuk terus datang. Unsur yang keenam yakni ramah. Artinya masyarakat harus mau menerima wisatawan dengan baik, terbuka, serta akrab kepada wisatawan, sehingga ketika wisatawan datang, wisatawan merasa berada di rumahnya sendiri, serta ketika berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Satwa, mereka merasa diterima dengan baik dan merasa akrab dan senang ketika ngobrol dengan masyarakat yang ada di sana. Bentuk dari aksi ramah itu sendiri yakni menghargai dan toleransi terhadap wisatawan, memberikan informasi terkait adat istiadat ataupun kearifan lokal yang ada di Kampung Satwa itu secara sopan dan ramah, lalu juga bersikap baik dan menerapkan 3S, yakni senyum, sapa, dan juga salam. Nah, memasuki unsur yang ketujuh, unsur Sabta Pesona yang terakhir, yakni kenangan. Kenangan artinya Kampung Satwa harus memberikan rasa senang, memberikan pengalaman yang berharga kepada wisatawan terhadap aktivitas wisata yang wisatawan lakukan. Kenangan ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada wisatawan, dan wisatawan merasa tidak memperoleh kenangan tersebut di destinasi wisata lainnya. Bentuk dari kenangan adalah memberikan daya tarik wisata berupa kearifan lokal dari Kampung Satwa itu sendiri, dan juga bisa memberikan makanan atau minuman khas dari Kampung Satwa, ataupun memberikan cindera mata, oleh-oleh maupun pernak-pernik yang menjadi ciri khas dari Kampung Satwa dan unik dan tidak ada di tempat lainnya, seperti itu. Dalam mewujudkan 7 Sabta Pesona Pariwisata, 7 unsur yang dijelaskan di awal tadi, diperlukan atau dibutuhkan kelompok sadar wisata atau biasa disebut dengan Pokdarwis. Bisa juga pengelola wisata di suatu daerah, khususnya di Kampung Satwa. Jadi Kampung Satwa harus memiliki pengelola maupun Pokdarwis ini. Pokdarwis ini merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari masyarakat itu sendiri, sebagai pelopor menciptakan iklim yang kondusif terhadap tumbuh kembang kepariwisataan yang ada di daerah tersebut. Nah, Pokdarwis ini juga sebagai pemberi contoh dan juga pemberi sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya 7 unsur Sabta Pesona Pariwisata yang disebutkan di awal tadi. Selain itu, kelembagaan ini juga harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan mampu meluangkan waktu dan juga berperan aktif untuk memajukan sektor pariwisata di Kampung Satwa.
Sehingga perlu diperhatikan bahwa kelembagaan ini sangat penting di Kampung Satwa. Kelembagaan ini menjadi penggerak dan majunya sektor pariwisata di Kampung Satwa. Memasuki pembahasan selanjutnya, yakni konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Konservasi dan pariwisata berkelanjutan ini merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya sebenarnya. Konservasi sendiri adalah pemanfaatan sumber daya alam, yakni satwa, air, mineral, udara, serta sumber daya terbarukan dan juga sumber daya tidak terbarukan. Konservasi erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya serta dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sementara itu, pariwisata berkelanjutan adalah aktivitas wisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan, serta aktivitas wisata yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, masyarakat, dan juga pemerintah. Kaitannya konservasi di Kampung Satwa itu sendiri, yakni Kampung Satwa ini memanfaatkan sumber daya alam satwanya, sehingga perlu adanya konservasi di dalamnya agar satwa-satwa tersebut dapat terus hidup dan lingkungan dapat mendukung satwa tersebut untuk bertahan hidup sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Seperti itu. Lalu kaitannya pariwisata berkelanjutan dengan Kampung Satwa ya ini karena daya tariknya ada di satwa tadi dan konservasi menjadi elemen yang penting di dalamnya, maka aktivitas wisata di sana diharapkan tidak hanya money oriented dan tidak hanya mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, tetapi harus juga memikirkan keberlangsungan dari satwanya, daya dukung lingkungannya seperti apa. Itu menjadi elemen yang jauh lebih penting dibandingkan mencari jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya. Karena satwa itu adalah sumber daya lingkungan yang perlu kita jaga agar keberadaannya dapat terus ada sehingga generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dapat menikmati dan dapat melihat satwa tersebut. Memasuki pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan Community Based Tourism atau disingkat CBT, yakni upaya peningkatan dan penguatan kapasitas, peran, dan inisiasi masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan sektor kepariwisataan sebagai subjek atau pelaku serta penerima manfaat dari aktivitas wisata secara berkelanjutan. Masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan mengandung arti bahwa masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan sektor pariwisata di Kampung Satwa itu sendiri. Sementara itu, berkaitan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, artinya masyarakat dengan adanya sektor pariwisata ini, masyarakat memperoleh manfaat nilai ekonomi dan juga kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat. Sehingga dua hal penting yang perlu digarisbawahi terkait dengan community based tourism, yakni masyarakat sebagai subjek atau pelaku dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat dari adanya sektor pariwisata itu. Baik, masyarakat Kampung Satwa semua, kita sudah berada di bagian kesimpulan. Jadi tadi kan sudah dibahas nih satu persatu apa itu sadar wisata dan di dalamnya ada sabta pesona pariwisata yang ada 7 elemen tadi. Lalu dibahas erat kaitannya antara konservasi, pembangunan pariwisata secara berkelanjutan, dan terakhir adalah community based tourism. Sebenarnya komponen-komponen itu sangat penting untuk mulai dibangun di Kampung Satwa sebagai daerah tujuan wisata. Hal sederhana yang dapat dimulai adalah dengan membangun atau membuat
kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, bisa juga pengelola wisata yang ada di Kampung Satwa. Nah, tugas utama dari pengelola maupun Pokdarwis ini adalah memberikan sosialisasi contoh sadar wisata terkait 7 sabta pesona pariwisata yang disebutkan di awal tadi, serta elemen-elemen terkait dengan konservasi untuk satwanya dan pariwisata berkelanjutan, serta terkait dengan community based tourism. Sehingga pariwisata ini diharapkan aktivitas wisata di Kampung Satwa ini juga memperhatikan keberlangsungan dari satwanya, keberlangsungan dari lingkungannya, dan juga diharapkan memberikan manfaat yang baik kepada lingkungan, meningkatkan ekonomi, dan juga kesejahteraan kepada masyarakat di Kampung Satwa itu sendiri. Mari kita mulai dengan mewujudkan 7 sabta pesona pariwisata yang disebutkan di awal tadi. Demikian pemaparan terkait sosialisasi sadar wisata dan konservasi di Kampung Satwa sebagai sarana pembangunan pariwisata secara berkelanjutan berbasis community based tourism. Semoga memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kepariwisataan dalam diri masyarakat Kampung Satwa semuanya. Semoga pariwisata di Kampung Satwa tetap terus maju dan terus berkembang, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan pariwisata segera tumbuh dan berkembang kembali. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya Aprilia Novitasari pamit undur diri dan terima kasih banyak atas perhatiannya.